Tembok besar Cina merupakan sebuah tembok yang sangat besar dan berada di China. Sebagai salah satu negeri dengan peradaban tertua, banyak sekali cerita menarik datang dari negeri Cina. Sejarah dari Tiongkok juga banyak dijadikan sebagai latar film. Contohnya adalah film Ip Man. Apakah kamu tahu tentang film Ip Man? Wah, parah sih, itu filmnya pokoknya bagus banget. Kalian semua harus nonton lah pokoknya. The Great Wall of China atau Tembok Besar Cina dibangun selama berabad-abad oleh tangan manusia. Dan mungkin ada beberapa orang yang belum pernah mendengar tentang hal itu. Tembok ini dibangun sekitar tahun 221 sebelum Masehi sampai dengan 206 sebelum Masehi, yang konon katanya dibangun dengan cara kerja paksa dan juga mengorbankan 6.000 orang gadis. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima oleh umum, pada dasarnya tembok besar ini dibangun pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar dari tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode dinasti Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan musim gugur. Tujuannya adalah untuk menahan serangan musuh dan menahan serangan berbagai suku dari bagian utara Tiongkok. Beberapa negeri yang tercatat berjasa dalam pembangunan tembok yang pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Dalam periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki, dan dimodifikasi. Pada era dinasti Qin, yakni sekitar tahun 220 sebelum Masehi, di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang dan akan dipekerjakan untuk menyambungkan tembok-tembok yang sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pada masa dinasti Qin, teknologi saat itu belum maju, sehingga material yang digunakan adalah tanah atau tanah campur kerikil saja. Pada masa itu, struktur benteng belum didirikan, dan beberapa bagian tembok hanya terdiri dari gundukan batu besar. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun tersebut memerlukan biaya mahal dan mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa, sehingga negara pada saat itu menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang memberontak untuk menggulingkan dinasti Qin. Setelah kejadian tersebut, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan. Pada masa dinasti Han, tahun 127 sebelum Masehi, yakni saat Kaisar Han Wudi berkuasa, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun, sehingga menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1000 km. Pada masa dinasti Han ini, bahan tanah dan batu seperti masa sebelumnya masih umum digunakan, namun telah jauh lebih efektif daripada masa dinasti Qin. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 sebelum Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu, bangsa Hun terpecah menjadi dua bagian, yaitu bangsa Hun Utara dan Selatan. Bangsa Hun Utara berhasil ditundukkan oleh Han, sementara bagian selatan memilih untuk berdamai. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Pada masa dinasti Ming, sekitar tahun 1368 sampai 1644, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dibangun kembali, dengan catatan panjang mencapai 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Tiongkok terbagi ke dalam 9 distrik militer, yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi. Pintu gerbang paling timur dinamakan Shan Hai Guan, dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jia Yu Guan. Pada zaman dinasti Ming, teknologi pembangunan tembok sudah lebih maju. Namun, pada pertengahan periode dinasti tersebut, barulah batu bata berkualitas diproduksi untuk pembangunan temboknya. Untuk batu sendiri masih tetap dipakai, terutama untuk fondasi, pinggiran luar, serta pinggiran bagian dalam, dikarenakan batu memang lebih kuat daripada batu bata.
Kombinasi antara batu kapur dengan beras ketan efektif sebagai semen yang dapat merekatkan batu bata. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari tembok besar Tiongkok. Yang pertama adalah menara suar atau Feng Huotai. Menara suar digunakan untuk menyampaikan pesan militer dengan cara membuat sinyal asap pada siang hari dan api pada malam hari untuk memberitahukan adanya gerak-gerik musuh. Di daerah pegunungan, menara suar tersusun dari batu bata, sedangkan di daerah padang rumput atau gurun, menara suar terbuat dari tanah liat. Bentuk menara suar bisa bulat, lonjong, atau persegi. Terdapat 3 jenis menara suar, yakni tipe yang dibangun di atas tembok, di dalam tembok, atau dibangun terpisah untuk mengintai musuh. Pintu gerbang merupakan sebuah pintu untuk masuk. Pintu gerbang merupakan celah di antara tembok dan biasanya digunakan sebagai tempat untuk mengawasi dan berlindung. Berikutnya adalah tembok. Tembok merupakan badan utama dari tembok raksasa. Fungsinya adalah menghubungkan menara suar, menara pengintai, dan pintu gerbang menjadi sebuah garis pertahanan. Ketinggiannya tergantung pada bentuk dataran. Pada daerah strategis, tembok dibuat lebih tinggi. Namun, pada saat melintasi gunung atau daerah dengan bentuk tidak rata, tembok dibuat serendah mungkin untuk menghemat bahan dan tenaga. Walaupun merupakan situs yang dilindungi, tembok besar Tiongkok ternyata mengalami banyak kerusakan. Sebagian besar kerusakan diakibatkan oleh pencurian bagian-bagian tembok serta perbaikan yang dilakukan secara sembarangan. Laporan konservasi pada tahun 2004 melaporkan bahwa hanya 1/3 dari panjang tembok yang sekarang masih terpelihara, yang dimana hal tersebut membuat rentang tembok semakin pendek. Banyak warga yang tinggal di sekitar situs kuno tidak menyadari bahwa sebenarnya kondisi tembok besar Tiongkok tidak seragam, dan mirisnya, penduduk sekitar menggunakan batu bata dari tembok besar untuk membangun rumah dan kandang hewan ternak. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga warisan dari para leluhur. Menjaga tembok besar Tiongkok merupakan salah satu cara untuk menghargai warisan dari pendahulu kita, khususnya bagi generasi muda Tiongkok. Sekian untuk video kali ini, dan terima kasih.